Alright semuanya, kembali lagi bersama gua Mei di channel Kyogare ini teman-teman. Jadi gua ingin membahas ya, bagaimana game gacha mempengaruhi psikis manusia cuy. Jadi di sini ada postingan dari Bang Riki Adityanto. Jadi di sini Bang Riki ini ingin menjelaskan cuy, apakah game gacha itu ada hubungannya dengan psikis ya kan? Apakah mereka ini saling terikat dengan satu dengan lainnya? Ya, kita bakalan baca ya dari postingannya Bang Riki ini cuy. Let's go. OOT, oke. Kenapa kita main game gacha sama dengan kebutuhan dan kepenuhan? Oke. Lihat konten Glaive Kyo sama Marco Meatball tentang WoW sebagai game gacha dan drama-dramanya. Oke. Jadi di sini nggak tahu Glaive Kyo siapa. Jadi bisa dibilang Bang Glaive Kyo ini adalah orang yang suka bikin video komentari gitu cuy. Ada beberapa video komentari juga, ada beberapa video kritik juga terhadap ya, of course ya kan, Hoyo ya kan, terus sama ngebahas beberapa orang juga yang lagi bermasalah di Western ya kan, of course. Lagi rame banget ngebahas tentang Mr. Pook Choi dan Bang Duro 44 yang gue lakuin juga kemarin, of course. Dan ngebahas tentang Marco Meatball juga. Nah, untuk Bang Marco Meatball sendiri, bisa dibilang Bang Marco Meatball ini adalah seorang opera singer teman-teman, yang memulai karirnya di dunia YouTube. Bisa dibilang Bang Marco Meatball ini mendedikasikan hidupnya untuk music ya kan. Jadi ya konten-konten YouTube dia pasti berhubungan dengan music, of course gitu ya kan. Walaupun kalau misalnya kita cek live streaming ya mungkin ada main game juga ya kan. Main Wuthering Waves, Sonic ya kan, Pattern Pix dan lain sebagainya. Banyak cuy. Banyak beberapa game yang diikutin sama Marco Meatball ini. Bahkan dia juga main game yang bukan game gacha gitu. Tapi interest utama dari Bang Marco Meatball ini adalah music. Kita lanjut lagi by the way. Dan kebetulan Ane pernah bikin paper kuliah tentang strategi game gacha lewat pengkondisian massal. Ane jurusan filsafat. Ane mau share dikit kenapa secara psikis kita dikondisiin sama game gacha buat ngepull terus, sementara ada orang lain yang enjoy aja, bahkan top up pun seneng-seneng aja sebagai bentuk support. Oke, yang pertama, hidden need, kebutuhan tersembunyi. Tiap orang punya kebutuhan psikisnya masing-masing, dan karena butuh, maka kita bakal cenderung cari cara muasinnya. Kalau nggak terpenuhi, kebiasaan kita bakal kepikiran atau kita cari cara lain buat muasinnya. Misal, kita pengen kilah beli sesuatu. Kalau nggak beli ya bakal kepikiran, terus cara buat beli, nabung misalnya. Dan selama nabung itu bakal kepikiran juga. Ada juga yang pasrah, tapi biasanya pasti disalurin ke hal-hal yang lain. Tiap orang punya macam-macam kebutuhan. Ada yang butuh diperhatiin, ada yang butuh diperhatiin, butuh didengerin, butuh diakui, butuh ditemenin dan lain-lain. Nah, sadar gak sadar, kita main game dalam kurung gacha bisa jadi pelarian dari kebutuhan kita, antara yang dasar dan langsung terlihat butuh main, sampai yang pelarian yang tersembunyi karena gak langsung alias gak terpenuhi di real life, jadinya dilampiasin di game. Butuh pengakuan, butuh pencapaian, sampai butuh kehangatan. Waifu husbando. Pelampiasan kenapa gua main Wuthering Wave, karena dulu waktu awal-awal gua main Genshin itu wah gila sih, itu nge-waste waktu banget ya. Nge-waste waktu gila. Gua kayak merasa capek di Genshin, explore-nya mati-matian cuy. Explore mati-matian, gacha enggak dapet ya kan. Gak dapet bintang 5 gitu. Udah, akhirnya gue pensi waktu itu, dan gue melampiaskan itu ke Wuthering Wave. Di sisi lain Wuthering Wave emang lebih bagus sih menurut gue. Emang lebih bagus daripada Genshin. Makanya dari sini banyak motivasi orang main game gacha. Mulai dari dapetin waifu husbando, of course, gua banget. Ngelarin Toa Abyss, gua kompe cuman gak kompe-kompe banget sih. Atau hologram gue juga belum nyentuh lagi. Achievement ya kalau butuhnya doang, atau ya sekedar explore dan nyari combat yang seru. Kalau terpenuhi kita seneng, kalau nggak terpenuhi ada yang bisa desperate banget karena di real life sudah susah kesampaian kebutuhan psikisnya dan pelariannya di game gacha. Nah, ini yang bikin orang bisa bela-belain banget game gacha favoritnya. Apa nih? Kita bisa tahu alasan kenapa orang bisa bela-belain gitu kan. Kenapa fandom tuh pada denial gitu ya, nggak pengen dengerin gitu ya. Kenapa mereka anti kritik gitu. Nah, ini bakal dijelasin sih sama Bang Riki cuy. Soalnya pengakuan dan pemenuhan psikisnya ya lewat main game gacha plus ego. Jadi tanpa itu kelaparan psikisnya. Jadi karena ego teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat di GPU ya,
Mereka bela-belain game-gamenya itu. Oh, berarti emang otaknya makanya emang harus ego cuy. Mereka harus meninggikan ego ya. Mereka tidak ingin merendahkan diri gitu. Maksudnya mereka tidak ingin mengalah gitu. Mereka tidak ingin menerima pendapat. Mereka ingin memaksakan pendapat mereka ke orang lain gitu. Ya cukup masuk akal sih. Kalau misalkan kita lihat ini dari POV psikis ya. Ya gue yakin psikis orang ya beda-beda gitu. Ini yang entar jadi bahan buat para strategi pemasaran. Gimana caranya kita jadi loyal and gesek terus. Oh, I see. That's why gitu ya. Pengkondisian random probability ala BF Skinner. Oke. Kita bisa baca penelitiannya BF Skinner tentang conditioning. Oke. Perilaku kita bisa dibentuk lewat reinforcement atau hadiah. Nah, dia mengamati kalau hadiah ini diberikan dalam periode random, orang-orang bakal nyoba terus karena dia nggak tahu kapan menang, tapi kalau dia entah kapan nantinya dia bakal dapat. Oke. Penerapan di real life ya ini mirip sama orang yang kecanduan judi. Oh. Dan kalau kita perhatiin, sistem ini diterapin di gacha. Kita nggak tahu kapan kita bakal dapat. Kita cuma dijanjiin persentase, PT sama red on sama red off. Oke. Tapi justru kerandoman itu yang bikin adrenalin kita bekerja dan bikin kita ketagihan. Wah, gila sih. Demi waifu, demi meta ya kan, demi karakter yang lebih bagus gitu, demi jiggle ya kan, demi motion karakter-karakter yang sangat wow gitu, gue bakal menggacha ya kan demi apapun gitu. Oh my god, of course gitu ya kan, pasti bakal ketagihan cuy. Apalagi ya Hoyo dengan strategi marketingnya, dengan memanfaatkan FOMO orang-orang, wah gila sih. Menurut gue Hoyo bisa memainkan psikis orang-orang ya untuk gacha itu gila sih menurut gue. Menghadirkan FOMO itu sendiri ya kan, supaya orang-orang pengen gacha. Oh my god, that's gila sih strategi marketingnya ya. Damn bro. Nah, ini yang kemudian dikombinasiin sama kebutuhan tersembunyi tadi. Jadi kombinasi mau jurang gacha. Oke. Jurang gacha. Oke, kita masuk ke topik jurang gacha. Inilah kenapa karakter dan kitnya dalam gacha dibikin semenarik mungkin. Buat ngerayu kebutuhan tersembunyi kita. Kebutuhan kehangatan, dibikinlah waifu dan husbando dengan segala daya tariknya. Oh my god, bruh. Gue tidak sabar menunggu Zenless Zone Zero 1.6 ya teman-teman ya. Entah kenapa gue harus menggacha karakter yang namanya Pulchra ini ya. Gue juga bingung kenapa, cuman kayak setiap kali gue ngeliat Pulchra tuh kayak oh my god. Hati gue tuh kayak berdebar gitu cuy. Apakah ini yang dimaksud dengan kebutuhan tersembunyi itu dari Bang Riki tadi yang udah dijelasin? Apakah gue membutuhkan kehangatan itu dari waifu ya atau husbando dengan segala daya tariknya? Butuh pengakuan atau pencapaian? Kelarin Toa abis. Butuh char OP dong biar full star full atau gesek dulu nih. Oh my god. Butuh char OP dong biar full star. Aduh ini HSR banget ini sumpah. HSR banget cuy. Ya kalian udah tau lah pembahasan power creep ya kan dan lain sebagainya. Fakta kalau misalkan kalian tuh harus tetap gacha gitu buat dapetin karakter yang lebih OP dari karakter sebelumnya dan membuat karakter-karakter lama kalian itu jadi sampah cuy. Itu sih fakta ya. Ya, tapi ya orang-orang pun juga pengen damage karakternya makin gede gitu. Ya. Fakta bahwa karakter lama kalian bakal jadi sampah sih real sih itu. Ini yang dimainin sama developer, apalagi dengan yang namanya power creep. Nah, ini ya itu baru gua bahas barusan. Buat yang kebutuhannya pencapaian atau kebutuhan bakal gila-gilaan buat pull dan build char biar bisa full star toa atau abis. Muncul patch baru, karakter baru, full itu karakter. Soalnya kalau enggak kebutuhannya enggak tercapai. Ini yang bikin sering emosi sendiri. I see. Ini kasusnya tuh kalau misalkan ini ya, kalau gacha ya ngepull ya. Gua kasusnya tuh di Camellia cuy. Jadi di Wuthering Wave itu gua pengen gacha Camellia, cuman tuh gua tuh seret banget gitu. Gua sampai bela-belain buat gesek. Gua bela-belain sampai top up monthly sama top up battle pass. Wah gila sih itu. Karena saking gilanya cuy Camellia cuy real. Gua sampai rela-relain gesek real. Lebih dalam masuk jurang lagi kalau udah terlanjur gesek banyak. Ah gila. Untungnya gua masih gesek ini ya dikit ya, enggak banyak-banyak banget. Udah sayang duit dan itu bukan cuma soal duit doang, tapi ada gengsi pencapaian selama ini di game tersebut. Jadilah dia susah ninggalin game. Oh, ini Song of Fallacy teman-teman. Sebenarnya ya jujur ya, gue dulu pernah top up juga di HSR. Gue pernah battle pass itu kalau nggak salah 3 bulan deh kalau nggak salah. 3 bulanan gue battle pass ya. Lu bayangin. Ya walaupun mungkin nggak sampai 1 juta ya, 0,5 jutaan lah. Cuman masalahnya setelah gue ngelihat HSR ini emang nge-waste waktu banget.
dan gua nggak bisa apa ya, gua takutnya kalau misalkan gua main HSR terus, gua nggak bisa cari produktivitas lain cuy yang seenggaknya tuh bisa nguntungin gitu. Gua entah itu ya belajar skill baru ya kan, ngedit kah dan lain sebagainya gitu. Seenggaknya gue bisa lebih produktif lagi gitu daripada gue ngabisin waktu buat main HSR doang gitu ya kan, apalagi nggak ada tombol skipnya gitu ya. Of course gitu, gue bakal tinggalin walaupun gue udah top up gede-gedean. Jadi menurut gue ya, kalau misalkan kalian mengalami hal yang serupa kayak Song of Fallacy ini cuy, kayak kalian tuh pengen quit, pengen exit ya kan, pengen udahan main game gitu, maksudnya kayak pensi ya kan, uninstall dan lain sebagainya. Menurut gue lihatlah keadaan kalian cuy. Kalau misalkan kalian ya, keadaan kalian ya mungkin lagi sibuk ya kan, nggak sempat main game dan lain sebagainya, jadwal mulai pada padat gitu, ya mungkin kalian bisa lah uninstall gitu ya kan. Karena apa? Karena ada kebutuhan lain, karena ada tanggung jawab lain, atau mungkin ada kewajiban lain yang harus kalian lakukan gitu. Nah kalau misalkan kalian gak sibuk, dan kalau misalkan kalian pengangguran ya kayak gue, jangan nge-waste waktu kalian tuh buat ya yang apa ya, jangan nge-waste waktu kalian buat yang nggak begitu berguna cuy ya. Menurut gue ya kalian bisa cari produktivitas lain cuy. Jadi that's why kenapa gue memutuskan untuk berhenti main HSR, biar gue bisa cari produktivitas yang lain. Gue cari kegiatan yang lain, entah itu ngapain ya kan, upgrade skill editing gue atau mungkin konten ya kan, dan lain sebagainya. Banyak cuy, banyak ya. Kecuali kalau kalian ya pengen jadi pengangguran, ya gue nggak bisa maksain of course. Main farming pool atau gesek gitu terus walau hati ingin mengumpat, ya udah biasa lah ya. Kalau kalian ingin berubah tuh ya mau nggak mau cuy. Gua merasa bahwa ya di Honkai Star Rail, di Honkai Impact, gue juga dulu pernah top up juga di Honkai Impact cuy, sampai jutaan juga buat beli skin ya kan, buat top up juga battle pass dan lain sebagainya. Gue pernah top up di Honkai Impact juga, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya gue juga pensi gitu, karena gue nggak bisa ngikutin semua game cuy. Dan pastinya semua game yang gue mainin suatu saat nanti pasti gue bakal tinggalin cuy ya, karena mungkin siapa tahu gue udah ada kerjaan di dunia nyata ya kan, gue udah menikah gitu ya kan, suatu saat nanti gue nggak sempat main game, gue ya ngurusin hal yang lain, bekerja dan lain sebagainya, itu pasti cuy. Jadi ya itu tergantung kalian sih. Kalau gue seperti itu teman-teman. Kalau udah sebegitu dalamnya, masuk deh apa yang dikomen sama Glevkio and Marco soal tribalism fandom. Oke. Karena aku udah invest dan ada pencapaianku di dalam suatu game gacha, maka kalau game gachaku disinggung, egoku ikut tersinggung juga. Karena ya disitulah kebutuhan psikisku terpenuhi. Kalau emang iya, kalau enggak ya kasihan sendiri jadinya. Tribalism. Gue cek dulu ya. Tribalisme adalah suatu keadaan yang diorganisir oleh kesukuan atau mengadvokasi gaya hidup kesukuan. Oh, tribalisme juga dapat merujuk pada cara berpikir atau berperilaku setia hanya kepada kelompok sosial mereka saja di atas segalanya. Oh, atau merendahkan kelompok lain. Oh, alah. Tribalisme. Oh, I see. Soal tribalisme fandom. Jadi ketika mereka disenggol, ego mereka muncul tuh, ego mereka tinggi gitu. Dan ketika ego mereka tinggi, mereka ya bakal nyerang si ini. Wah, nggak tahu sih. Kayak fandom tuh, oh that's why gitu. Kenapa fandom tuh pada denial gitu. Mereka pada bela-belain fandomnya ya kan. Terutama fandom Hoyo gitu. Fandom Hoyo adalah salah satu fandom yang ingin gua edukasi cuy. Karena apa ya? Karena mereka terlalu mengikuti egonya gitu ya kan. Mereka anti kritik gitu ya kan. Mereka tidak menerima pendapat orang lain. Mereka tidak menghargai orang lain. Pendapat orang lain bagi mereka adalah sebuah hinaan cuy. Itu yang paling fakta ya kan. Dan kalau misalkan ini kita realisasikan di dunia nyata dalam sebuah pemerintahan, wah ini bakalan kacau cuy. Menurut gue ini bakalan kacau. Jujur, walaupun gak semua orang di fandom itu seperti itu, of course, cuman kan rata-rata gitu ya kan, rata-rata seperti itu gitu. Gue gak bilang semuanya anti kritik dan lain sebagainya, enggak, cuman ya rata-rata seperti itu cuy. Itu sih yang sangat disayangkan gitu. Itu. Dan tugas gue ya di 2025 ini adalah mengedukasi fandom denial cuy. Let's go. Kita lanjut lagi. Top up buat apresiasi. Nah, tapi kan ada orang main dan top up karena seneng-seneng aja. Ini terjadi persis karena game gacanya menuhin kebutuhan psikis paling dasar pemainnya. Seru buat main video game, dan karena video game hiburan interaktif makanya unsurnya banyak. Mekaniknya, storynya, desainnya, war-nya, dan world buildingnya. Oke. Inilah kenapa ada komen soal WoW 2.0.
game first, gacha later. Karena emang basic sebagai video game emang udah dapet banget. Karena kebutuhan basic kita terpenuhi, kita buat terus main dan bahkan top up pun juga seneng. Wah gila sih, kebutuhan dipenuhin, QOL terbantu banget gitu ya kan. Orang mana yang gak pengen nge-spend cuy di Wuthering Waves cuy, menurut gua orang-orang yang pengen spend di Wuthering Waves itu gak bakalan rugi menurut gua. Justru mereka tuh bakalan seneng ya kan, of course gitu. Bukannya kita gacha ya kan, kita gacha mati-matian tapi QOL juga masih busuk ya kan, belum direalisasikan gitu kan, sedih gitu ya kan, pengen ngeluarin duit kayak aduh kayak sayang gitu, developer kikir ya kan, atau developer tembok gitu, aduh mikir-mikir dulu gitu ya pengen top up ya. Iya sih jujur bener. Nah bang, tapi kenapa lu dulu pernah top up di Honkai Impact sama Honkai Star Rail? Nah mungkin karena gua waktu itu bisa dibilang gua ya orang yang sangat loyal dengan Hoyoverse ya. Gue bisa dibilang waktu itu adalah orang yang paling loyal lah ke Hoyoverse karena gue suka Hoyoverse ya kan. Gue suka game-game Hoyo, of course gitu, gue suka gitu. Cuman sayangnya gue nggak kesampaian buat main Genshin ya sampai sekarang ya. Jadi gue cuman main Genshin di awal-awal doang, cuman ya terus pensi gitu. Jadi gue main Honkai Impact sama Honkai Star Rail cuy. Itu waktu itu. Dan sebenarnya kenapa gue pengen top up ya kan di situ kan. Iya, suatu saat WoW pasti pelan-pelan power creep, tapi sejauh ini relevansi suatu char di Toa dan hologram masih awet. Buktinya para sepuh dungeon plus Tixia, oke. Rerun juga kehitung cepat, weapon gak ada red off, jadinya kebutuhan psikisnya kenyang, lama pemainnya senengnya awet. Oke, wah gila sih. Nah untuk masalah power creep ya di Wuthering Waves ya sebenarnya gak ada masalah sih. Menurut gua Kuro game cukup bisa balancing ya masalah power creep ini. Dan kalau misalkan karakter-karakter lama kalian ingin di buff, kalian bisa pakai eco set baru cuy. Karena ya buffnya tuh juga meningkat juga gitu, bagus. Balancingnya ada. Jadi masalah power creep kayak bakalan sangat amat lama cuy. Mungkin perbedaan damage-nya tuh gak bakalan signifikan gitu. Kecuali ya kalau misalkan kalian ya resonator RC1, RC2 yang mungkin bakal kerasa lah perbedaannya gitu. Kayak cold, oke. Bandingin top up karena kepepet power creep terus atau top up karena basicnya kita udah seneng duluan kebutuhan psikisnya terpenuhi. Waduh. Top up karena kepepet power creep, aduh. Itu kayak game apa ya itu ya? Katanya ada yang bilang gak apa-apa power creep, aku suka kok dengan power creep biar ada karakter baru, mekanik baru, damage-nya lebih besar dari karakter-karakter sebelumnya. Waduh, itu game apa ya teman-teman ya? Kok aku penasaran. Dan faktanya, mekanik, story, music, world, dan world building itu basic needs sebuah game. Game gak gacha pun kalau mau dibilang bagus harus memenuhi unsur ini. Jadi semua player layak dapat unsur-unsur ini secara layak karena dari sisi kebutuhan psikis, player paling basic buat seneng main game terpenuhi. Power creep memang cara game gacha dapat untung, tapi lewat manfaatin mekanik. Game developer bisa kok bikin power creepnya gak sebegitu tajam dan bikin cara lama tetap relevan. Cara bagaimana developer biar karakter-karakter lama itu bisa relevan, yang pertama adalah dengan adanya bantuan-bantuan support meta cuy. Kalau di Honkai Starbucks ya. Jadi kalian tuh perlu support meta kayak Robin ya kan, Sunday, perlu sustain juga kayak Huo. Jadi ya karakter-karakter lama kalian kemungkinan besar pasti bakal bisa clear end game konten. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah ya kalian perlu jago cuy. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau kalian main auto kemungkinan besar tidak bisa ya teman-teman ya. Kemungkinan besar tidak bisa. Kecuali kalau misalkan kalian gacha karakter-karakter meta doang, kalian fucked up dengan mekanik ya kan, kalian fucked up dengan manual ya kan. Gua pengennya auto doang. Ya cara paling gampang ya kalian harus gacha. Sesimpel itu sebenarnya. Dan kalian build yang bener gitu. Gue yakin dengan auto pun kalian bisa sih. Bisa full start dengan gampang lah ya. Ya kalau kalian nggak pengen kayak gitu ya kan, nggak pengen top up ya kan, nggak pengen gacha ya gitu, kalian pengen nyimpen ya kan, ya kalian harus belajar mekaniknya gitu dan komposisi tim kalian, sesimpel itu. Dan IMO WoW 2.0 memenuhi basic need sebuah video game buat jadi video game yang bagus terlepas dari gachanya. Biar kita bijak. Nah tinggal kitanya buat refleksi, aku main game gacha buat apa?
Apa aku bisa nemuin kebutuhan psikis apa yang nggak terpenuhi di real life yang aku cari pelampiasannya di game gacha. Dari sini kita bisa start buat seimbangin antara main game gacha sebagai hiburan dengan real life. Ingat, kebutuhan psikis dasar yang emang ingin dipenuhi di game gacha ya main gamenya. Itu pun bisa diganti dengan game atau aktivitas fun apapun. Kebutuhan-kebutuhan lain seperti pengakuan itu sebenarnya pelarian. Jadi sadari kalau toa dan hologram ya sebatas pencapaian di game yang itu sebenarnya nggak wajib. Yang wajib ya pencapaian di real life-nya. Oke. Artinya cari pengembangan diri buat dukung pencapaian di real life. Kalau nyarinya waifu dan husbando, segera cari pasangan sebelum ketahuan ya kan. Sebelum ketuaan. Kembangin dan layakin diri biar kita layak buat dapet pendamping hidup yang layak pula. Wah, gila. Ini juga salah satu alasannya ya. Pengen dapet pasangan gitu. Cuma di sisi lain ya belum mampu cuy, belum siap. Aneh sendiri main WoW karena seneng sama mekaniknya. Kalau WoW free to play lagi, sama kopnya ya bisa ngobrol-ngobrol sama ngajarin player baru. Wah anjir gila, respect. Secara aneh berkecimpung dan passionnya ya di pengajaran, jadi makin fulfill di aneh kalau di gamenya bisa bantu-bantu player baru dan itu aneh dapetin di WoW. Simpelnya temuin funmu di WoW dan just have fun. Anggap hater itu lagi pelarian buat menuhin kebutuhan psikis yang gak terpenuhi di real life. Kalau kalian sendiri gimana? Sebenarnya sih gak WoW doang ya. Ini mencakup semua game sih. Temukan kesenangan kalian di game manapun yang kalian mainkan. Kalau kalian senang bermain Genshin, maka temukanlah kesenangan itu di Genshin. Di HSR, ya temukanlah kesenangan itu di HSR. Zenless Zero begitu pula. Wuthering Wave begitu pula. Arc Knight juga begitu pula. Jadi ya main game itu ya jangan ngikutin apa kata-kata orang gitu. Kalian cukup dengerin apa mau kalian cuy. Kalian mau main game apa ya udah gitu. Kalian main game itu. Kalian nggak perlu ikut-ikut perkataan orang lain gitu. Kalian harus main game apa, gua harus main game apa dan lain sebagainya. Nggak perlu cuy. Jadi dari penjelasannya Bang Ricky kita tahu ya bahwa ya kita memiliki kebutuhan tersembunyi cuy. Ya cara memenuhi kebutuhan tersembunyi ini ya bermacam-macam ya, salah satunya dengan ya mungkin dengan bermain game gacha ini ya. Alasan kenapa kita bermain game gacha ya mungkin ya ada beberapa juga yang udah dijelasin sama Bang Ricky ini. Mekaniknya kah ya kan, mekaniknya ya kan, combatnya kah, ingin pengakuan kah, bisa nge-clear endgame content dan lain sebagainya, of course gitu. Atau mungkin yang kesepian ya kan, atau mungkin dia jomblo no lab ya kan di rumah, pengangguran gitu, nggak ngapa-ngapain ya kan, pengen punya pacar gitu tapi nggak ada ya kan, introvert ya kan, terus dia pengen gue pengen punya waifu nih, gue pengen ketemu siapa gitu ya, Firefly gitu, Changli dan lain sebagainya. Nah itu cuy mungkin itu ya salah satu pelampiasannya ya. Jadi ya gitu aja. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian setuju? Apakah kalian tertarik ya dengan pendapatnya Bang Ricky? Jujur gue mendapatkan informasi baru dengan apa-apa yang di-share dengan Bang Ricky ini cuy. Gue jujur gue mendapatkan informasi baru ya kan. Dan tribalisme ya kan. Gue juga dapat arti dari tribalisme itu sendiri. Menurut gue pentingnya edukasi dalam sebuah komunitas ya atau fandom ya. Dan kalau misalkan kalian ngelihat fandom kalian, oh my god, justru gue lebih respect cuy. Maksudnya kayak di fandom itu ada orang-orang yang modelannya kayak Bang Ricky ini cuy. Mereka nge-share ya kan, mereka share dan lain sebagainya. Ini bagus menurut gue, ini bagus cuy. Bisa share pengalaman, share ilmu juga menurut gue. Itu keren banget. Shout out buat Bang Ricky, thank you banget. Gitu aja teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain tentang apa yang dibilang sama Bang Ricky ini? Kalau kalian mau mengkritik gua karena mungkin penyampaian gua kurang tepat ya kan dan lain sebagainya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar teman-teman. Jadi gitu aja. Kalau kalian pengen ngeliat gua yaping kayak gini, kalian tinggal like, share, subrek juga. Thank you banget. Kita bakal ketemu lagi di yapingan berikutnya. Jadi gitu aja. See ya. Cheers. Let's go.